Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Lutfia Indah Nurul Hafifah dalam pelajaran akuntansi dasar. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, apakah ada yang tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini? Jika tidak, jangan lupa diisi link absensi yang akan Ibu bagikan di WhatsApp group. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian persiapkan smartphone, laptop, dan juga alat tulisnya. Lalu kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Hari ini, kita akan membahas mengenai materi baru. Sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai analisis transaksi. Di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai pencatatan dalam jurnal. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menerapkan jurnal dalam perlakuan akuntansi. Yang kedua, mengidentifikasi konsep debit dan kredit dalam akuntansi. Yang ketiga, menjelaskan saldo normal dan perbedaannya tiap akun. Yang keempat, menerapkan sistematika pencatatan akuntansi. Yang kelima, melakukan sistematika pencatatan akuntansi dalam buku jurnal. Yang keenam, menggunakan konsep debit dan kredit sesuai kasus akuntansi. Yang ketujuh, menggunakan sistematika pencatatan yang berlaku. Dan yang terakhir, membuat jurnal dengan bentuk jurnal yang sesuai dengan perusahaan. Baik, kita langsung memulai ke materi pembelajaran. Sekarang kita langsung bahas mengenai jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal adalah pencatatan yang tersusun secara sistematis berdasarkan kronologis dari transaksi. Nah, biasanya jurnal terdiri dari waktu atau tanggal transaksi, lalu ada keterangan akun, lalu ada nomor ref, ada debit, dan juga kredit. Selanjutnya ada fungsi jurnal. Yang pertama ada fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan ini yaitu semua transaksi berdasarkan dokumen bukti transaksi harus dicatat secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada fungsi historis. Fungsi historis ini jadi pencatatan transaksi akuntansi di dalam jurnal harus secara berurut. Mulai dari tanggal 1, 2, 3, jadi dicatat secara berurutan. Yang ketiga ada fungsi analisis. Jadi transaksi yang dicatat di dalam jurnal sudah melalui analisis bukti transaksi sebelumnya. Hasil analisis tersebut dicatat di dalam jurnal. Yang keempat, ada fungsi instruktif. Fungsi instruktif ini kita diperintahkan untuk melakukan posting ke dalam buku besar. Jadi setelah jurnal ini, kita akan mempostingnya ke dalam buku besar. Yang terakhir ada fungsi yang dimaksud dengan fungsi informatif ini, yaitu jurnal memuat informasi transaksi-transaksi yang sudah terjadi di dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada konsep debit dan kredit. Yang pertama ada debit. Debit ini berasal dari bahasa Latin, yaitu debere, biasa disingkat DR. Nah, debit ini berada di posisi sebelah kiri. Debit, aset dan beban akan bertambah jumlahnya jika di debit. Lalu kebalikannya, liabilitas, ekuitas, dan juga pendapatan akan berkurang jumlahnya jika posisinya di debit. Lalu ada kredit. Kredit kebalikan dari debit. Kredit berada di sebelah kanan. Kredit berasal dari bahasa Latin yaitu credere, biasa disingkat KR. Posisinya ada di sebelah kanan. Nah, kredit ini kebalikan dari debit. Kalau di debit aset dan beban itu bertambah, kalau di kredit aset dan beban ini berkurang jumlahnya. Lalu liabilitas, ekuitas, dan pendapatan jumlahnya akan bertambah jika di kredit. Selanjutnya ada saldo normal. Apa itu saldo normal? Apa ada yang tahu apa itu saldo normal? Saldo normal ini merupakan ketetapan dalam ilmu akuntansi mengenai posisi debit dan kredit suatu akun. Jadi ini sudah ketetapan di dalam ilmu akuntansi. Kalian harus hafal posisi saldo normal suatu akun sehingga memudahkan kalian dalam menganalisis suatu transaksi. Nah, selanjutnya ada tabel saldo normal untuk memudahkan kalian mengingat posisi saldo normal setiap akun. Nah, cara mudahnya kalian bisa menggunakan jari. Kalau ibu biasanya menggunakan ibu jari ini sebagai aset,
Lalu ini utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Kita lipat. Nah, yang berdiri ini jika bertambah berarti posisinya di debit. Saldo normalnya di debit. Sedangkan yang turun ini jika bertambah, saldo normalnya berarti di kredit. Nah, itu cara mudah kalian untuk menghafal posisi saldo normal setiap akun. Selanjutnya ada jurnal. Jurnal ada jurnal umum dan juga ada jurnal khusus. Nah, jurnal umum ini biasanya mencatat keseluruhan transaksi. Jadi seluruh transaksi itu dicatat di dalam jurnal umum. Jurnal umum biasanya berisi tanggal transaksi, lalu ada keterangan akun, ada nomor ref, ada debit, kredit, dan ada halaman. Jadi di atas jurnal itu ada tulisan halaman. Lalu ada jurnal khusus. Nah, contoh jurnal khusus ini ada jurnal penjualan, ada jurnal pembelian, penerimaan, dan jurnal pengeluaran. Selanjutnya adalah proses pencatatan di dalam jurnal. Yang pertama, kalian harus menganalisis transaksi terlebih dahulu. Analisis bukti dokumen transaksinya. Lalu, jika sudah dianalisis, kalian harus tahu akun-akun apa yang akan terpengaruh oleh transaksi tersebut. Setelah itu, kalian harus dapat menentukan akun ini bertambah atau berkurang. Jadi transaksi tersebut misal menambah kas atau transaksi tersebut mengurangi kas. Kalian harus tahu. Lalu setelah itu kalian harus menentukan penempatannya di debit atau di kredit. Ya. Jadi perlu paham tadi saldo normal yang Ibu ajarkan. Kalian harus pahami betul agar mudah menentukan bahwa akun tersebut jika bertambah posisinya di debit atau di kredit. Kayak gitu. Lalu jika sudah yakin, maka kalian bisa mencatatnya ke dalam jurnal. Pencatatan pertama, kalian tentunya harus mencatat tanggal. Tanggal itu paling pertama kalian isi. Lalu kalian ingat fungsi jurnal yang tadi Ibu jelaskan, bahwa harus historis, ya, harus secara kronologis. Jadi dari mulai tanggal 1, 2, 3 berurutan. Jangan ngacak transaksinya ya. Pencatatannya harus berurutan. Seperti contoh jurnal ini, kalian lihat di situ tanggalnya. Pencatatannya seperti itu, kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Nah, yang kedua, pertama itu kita catat ayat debit dulu, baru nanti kredit di bawahnya ya. Tentukan dulu akun mana yang di debit, misal kas bertambah, berarti kas bertambah ditulisnya di debit kan. Lalu kalian tulis kas seperti contoh 500.000. Nah, lalu untuk mencatat akun kreditnya, di sini akun kreditnya adalah piutang dagang. Piutang dagangnya berkurang sebesar 500.000. Lalu untuk pencatatan kredit lebih menjorok satu spasi ke depan. Jadi tidak sejajar dengan kas. Pencatatannya bisa dilihat contoh piutang dagang dia lebih menjorok ke depan. Nah, lalu dicatat angkanya di kredit sebesar 500.000. Berarti kasnya bertambah 500, piutang dagangnya berkurang 500.000. Nah, setelah dicatat debit dan kreditnya, kita tulis di bawah akun itu keterangannya. Keterangan transaksi tersebut apa sih? Keterangan dari transaksi tersebut, dia mendapat pelunasan dari Amin. Berarti dia mendapatkan pendapatan ya, pendapatan usaha. Lalu itu ada nomor ref. Ibu kok nomor refnya masih kosong? Itu akan diisi setelah kita melakukan posting ke buku besar. Nanti nomor refnya baru diisi. Pembahasan lebih lanjut karena keterbatasan waktu, kita lanjutkan di Google Classroom. Ibu juga sudah membuat modul. Di modul tersebut sudah lengkap materi yang kita bahas hari ini. Lalu ada contoh transaksi dan juga jurnalnya. Kalian bisa analisis, bisa pahami transaksi tersebut. Kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan langsung ke soal mengenai pencatatan di dalam jurnal. Ibu juga sudah membagikan modulnya di Google Classroom dan ada tugas juga nih. Kalian jangan lupa kerjakan tugasnya. Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah jika ada waktu kita akan bahas tugasnya. Untuk materi hari ini mungkin cukup sekian. Kita akan bahas lebih lanjut nanti di Google Classroom. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.